Ini ada saya kasih codingannya. Yang aslinya pakai database ya. Cuman saya ubah jadi C++, nggak pakai database, saya taruhnya di array 2 dimensi. Kalau mau pakai database, ada-ada aja caranya ya. Nah, jadi penjelasan codingnya seperti ini. Kita bikin P-nya 5. Saya bikin sampelnya pakai contoh yang tadi. Jumlah penontonnya ada 5, jumlah filmnya ada 9. Nanti kalau kalian mau coba-coba terapin algoritma ini, coba aja pakai angka-angka kayak gini dulu ya. Kalau dia berhasil di di aplikasi Androidnya, baru kalian tambahin data latihnya. Kemudian saya bikin skor minimnya 0,0001. Kemudian ada kemiripan, ada rata-rata, ada rating PF. Nah, yang ini sesuai yang tadi. Yang pelanggan 1 ngasih ratingnya 0, 3, 4, 2 dan seterusnya. Yang ini untuk film 1 sampai dengan film 9. Yang ini rating rata-rata pelanggan. Misalkan pelanggan yang 1 kasihnya 3,5, 2, 4, 3, 2, 4, 3,5, 5-nya 3,75. Yang kemiripan itu masih belum ada nilainya, jadi kasih aja FF. Kemudian ada juga prediksi F, cukup 1 aja ya, karena yang minta rekomendasinya hanya 1 penonton. Nanti ada banyak film yang direkomendasikan. Kemudian ada juga namanya counter sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya tabel ini sama kayak ini tadi. P1 ke F2 skornya adalah 3, ke F2 F3 nilainya adalah 4 dan seterusnya. Kemudian ada juga rating rata-ratanya 3,5, 4, 2, 3,5, 3,75. Ini saya pakai array tambahan ya, karena nggak bisa kalau saya langsung. Kalau database bisa aja. Kemudian apalagi counternya masih sama dengan 0. Kemudian ini sama kayak biasa lah ya, rating rata-rata penonton ada berapa 3,5, 3,75 dan seterusnya. Ini sama kayak tadi yang ini. Kemudian rating penonton ke film sama juga, dia nyetak yang ada di tabel tadi. P1 kasih berapa, kasih 3, 4, 2, 5, 4 sama 3 dan seterusnya. Kemudian rating penonton ke film udah. Nah, ini yang tabel kemiripan atau prediksi lah. Inisialisasi, prediksi, dan kemiripan. Jadi yang ini awal mulanya dia akan ngasih nilai berapa ya? Nilai 0, 0,0 untuk prediksi 0. Yang ini. Nah, ini ada kemiripan. Prediksi F00. Nah, ini ya. Ada juga yang kasihnya kemiripan IJ. Jadinya tabel kemiripan yang tadi itu kita kasih skornya 0 semua dulu yang ini. Tuh ya. Jadi ada inisialisasi. Kalau dia berupa array 2 dimensi, itu wajib kita bikinnya pakai perulangan. 00 berapa, 01 berapa, semuanya dibikin 00 dulu. Kemudian ada juga yang ini. Yang tadi itu belum masuk algoritmanya, masih awal-awalnya. Yang ini ada adjust cosine similarity. Nah, inilah yang awal mulanya. Jadi dia ada 00 FF. FF itu maksudnya filmnya ya. Ini bisa dibaca di sini. Ini ya. If I tidak sama dengan J dan kemiripan IJ sama dengan 0. Kita lihat ke sini. Apakah F1 dengan F1 sama? Sama-sama F1. Kalau sama-sama F1, maka dia akan di skip kayak gini. Skip. Kemudian naik 1 J-nya. J-nya naik 1. Hasilnya adalah ini. Apakah 0 tidak sama dengan J? Tidak sama dengan 1? Iya. Dan apakah kemiripannya sama dengan 0? 0 nggak kemiripannya awal-awalnya? Masih kosong ya? Iya. Maka kalau dia mirip,
maka dia akan bikin kayak gini. In film A sama dengan I. Indeks film A, indeks film B sama dengan J. Jadinya jawabannya adalah 0 sama 1. Kemudian ini saya bikin di sini aja dulu ya, biar nggak bingung. Kemudian ada namanya yang bawahnya skor bawah FA 0, skor bawah FB 0. Yang atas 0, yang total skor bawah 1,0 dan similarity-nya 0,0. Oh iya, mohon maaf ya, lupa ngasih taunya ini tadi. Oke, lanjut ya. Oke, udah tampil. Yang online nanti nonton aja di YouTube ya, nanti saya upload dalam waktu dekat. Kemudian ada skor bawah FA, FB, total skor atas, total skor bawah 0 sama 1, 0, similarity-nya 0, 0. Nah, yang ini ada rumus sendiri. Tapi sementara saya lanjut ini dulu. For P sama dengan 0, P kurang dari P. P penonton ya. P besar itu jumlah penontonnya, jadinya untuk pelanggan indeks 0 kurang dari 5. Reset counter untuk P lain, oke, kita lanjut dulu. Kemudian ada juga for dalam for lagi ya. Film 0 kurang dari jumlah film, artinya 0 kurang dari 9. Nah ini ya. 0 kurang dari 5, 0 dari 9. If rating PF tidak sama dengan 0 dan F sama dengan in film A atau in film B, maka counternya bertambah. Nah ini baca aja. Jika ratingnya tidak sama dengan 0, maka dia akan skip, karena yang ini sama ini tidak ada yang mirip ya untuk pelanggan ke-1, jadi dia akan skip. Kemudian selalu false karena F1 dan F2 tidak sekaligus di review. Oke, ini saya skip dulu. Saya lanjut ke 0 sama 1 yang PF ya. Yang ini PF. Jadinya sekarang if rating PF 01, yang ini PF, pelanggan 0 untuk film ke 1, ada nggak? Ada? Pelanggan 0 untuk film nomor 1, ada? Ada ya, skornya 3. Dan F1 sama dengan in FA 0 atau F sama dengan in FB. Sama nggak? Yang ini salah. Apakah filmnya adalah film A sama dengan film yang sekarang? Enggak. Yang ini? Iya. Maka true dan F or true menghasilkan true. Maka dia akan bertambah counternya. Kemudian jika counter 2 film sama dengan 2, nah ini kalau P review kedua film. Kalau dia hanya reviewnya 1 film, maka dia skip ya. Apakah dia counternya 2, 1 itu sama dengan 2? Tidak ya, karena 1 sama 2 berbeda. Jadi untuk yang pelanggan 02, yang ini 02 yang PF, maksudnya antara yang 0 sama 1 sama 02 sampai dengan 38, selalu false karena F1 dan F2 tidak sekaligus direview oleh seorang P. Ini ya. Dari sini 0 sampai dengan 38, ini 38 selalu salah F1 sama F2-nya, karena nggak ada yang sama-sama F1 sama F2 sekaligus di sini. Adanya di sini, di P5. Nah, kemudian kita lanjut. Pelanggan 5 alias indeks nomor 4, yang ini,
dia akan coba kayak gini. If 5 tidak sama dengan 0, yang ini ya. Apakah sama dengan 0 ratingnya? Dia kasih nilai berapa tadi? 5 sama 3. 5 sama 3 dikasihlah kayak gitu. Yang satunya 5, yang satunya 3. Kalau satunya 5, apakah dia termasuk salah satu item yang mau dievaluasi saat ini? Oh, ternyata dia iya. Berarti counter yang kedua plus plus, counter kedua plus plus juga. Counter 2, counter 2 jadi 1, counter 2 jadi 2. Maksudnya gimana? Dia counternya harus 2. Kenapa? Karena collaborative filtering dia harus sekaligus F1 sama F2. F1 sama F2, F1 sama F2, F1 sama F2. Yang ini F1-nya nggak ada, F1-nya nggak ada, maka skip. Yang ini F1 sama F2-nya sama-sama ada. Maka dia akan proses kayak gini. Nah, kalau dia sudah proses kayak itu, maka dia akan bikin skor atas sama dengan 1.0 awal mulanya. Kemudian ada skor atas kali sama dengan rating film, rating PF untuk pelanggan saat ini. Pelanggan saat ini itu adalah yang nomor 4 tadi ya. Kemudian untuk film yang nomor 0 dikurang rata-rata untuk pelanggan itu 5, yang ini 5 dikurang 3,75. Hasilnya adalah belum dulu masih kayak gini ya. Kemudian tabel kemiripannya jadilah seperti ini. Karena di awal mulanya SA-nya itu adalah 1,0, dituliskan ke sini. 1,0 dikali 5 dikurang 3,75 dibagi 0 dikali 0 ditambah tanda tanya. Jadi ada SBFA, SBFB 00 dulu. Kayak gini ya. Nah, dapatlah 5 kurang 3,75. Karena 1 dikali ini hasilnya pasti sama persis. Kemudian ada juga yang item selanjutnya. Item selanjutnya dikali sama dengan yang film B. Jadi dia 222 ya. Rating P untuk film B. Film B-nya itu yang indeks nomor 1 dikurang rata-rata PP. Nah, jadi sama kayak tadi. Ini sama kayak yang awal-awal tadi ya. Yang kayak yang ini. Ntar saya tunjukin dulu. Nah, dia sama kayak yang ini. Ini saya pindahin dulu. Ntar ya. Nah, ini. Jadi awal mulanya dia sama kayak gini ya. 5 kurang 3,75 dikali sama dengan 3 dikurang 3,75. Nah, didapatlah skornya 5 kurang 3,75, 3 kurang 3,75 yang kayak gini. Dibagi 0 kali 0. Kita kerjain dulu yang atasnya. Hasilnya dapatlah 1,25 dikali 0,75 minusnya. Dapatlah skor atasnya awal mulanya minus 0,9375. Minus 0,9375. Kemudian barulah kita cari yang bawahnya. Kalau tadi kan yang atas ya. Ya bagian atas dulu, yang ini dulu. Sekarang kita kerjain yang bagian bawahnya. Nah, ada POW. Apa itu POW? Ada yang tahu? Belum ya? Nanti ya. POW, saya lupa lagi apa ya. Rod untuk pembulatan, SQRT itu akar. POW ini kayaknya kuadrat deh. Kuadrat ya. Ya, benar kuadrat. Kemudian kita lanjut. Ini 5 dikurang
3,75 pangkat 2. Ini hasilnya. Kemudian lanjut, skor bawahnya POW lagi, yang FB. Yang FB yang kanannya dikali tambah tanda yang tadi, 0 ditambah yang awalnya ya, ini skor awalnya, 3 dikurang 3,75. 3 dikurang 3,75 di pangkat 2, di pangkat 2. Nah, hasilnya dapatlah min 1,25 dikali min 0,75. Nah, ini dapatlah hasilnya berapa ini kali ini? Berapa? Berapa ya? Nah, ini yang sisi bawah. Nggak tahu. Ya adalah min 1,25, ini kan dikurang ya, dikurang di pangkat 2, SBFA dikali min 0,75 pangkat 2 SBFA. Nah, kemudian TSA, total skor atas, ditambah sama dengan yang minus 0,9375. Kemudian ada keterangannya juga, tidak bisa 42 sampai 48 karena hanya F1 dan F2 fokusnya, karena dia bahasnya yang film 1 sama film 2 aja. Ya ini ya. Nah, dia step by step dulu, F1 sama F2 ada nggak? Dicek, oh ada, berarti ini dikerjain. Kalau yang sampai kayak gini, ya ini tadi, dia stopnya sampai sini. Nah, kemudian kita keluar perulangan untuk for F dan for P. Yang mana for F sama for P? Yang I. Nih. Kemudian dapatlah total skor bawah dikali sama dengan, nah ini 1, ini skor awalnya ya, yang tadi total skor bawah yang dikasih tadi ini 1,0 dikali sama dengan SQRT, biar dia bisa ngasih akarnya, akar skor bawah FA dikali skor bawah FB. Berapa tadi? Min 1,25 pangkat 2 dikali min 0,75 pangkat 2. Dua-duanya diakarin. Kemudian dapatlah hasilnya 1,25 dikali 0,75. Nah, yang jadi pertanyaannya, minusnya hilang kemana? Ayo. Kenapa minusnya hilang setelah dikuadratin? Nah, hasilnya adalah positif ya, karena misalkan 5 di pangkat 2, 25. Di akar, jadilah 5. Min 5 pangkat 2, hasilnya 25 juga. Jadi kurang lebih yang akar sama pangkat 2 ini untuk ngilangin minus lah. Kemudian dapatlah hasilnya yang ini, 0,9375. Untuk yang total skor bawah. Setelah angkanya dapat, barulah kita bagiin dengan syarat total skor bawahnya bukan 0. Kalau dibagi 0 nggak bisa ya. Jadi dia dibaginya sama 0,9375, masih oke. Artinya ini di true. Similarity. Nah, ini baru similarity. Similarity sama dengan pembulatan skor atas dibagi skor bawah. Ini TSA, TSB, yang satunya min 0,9375, yang satunya 0,9375. Jadi kalau dia kayak gini, hasilnya adalah min 1 dikali 10.000, jadilah min 10.000, kemudian dibagi 10.000. Nah, kenapa sih ada min 10.000 dibagi 10.000? Karena itu cara pembulatan di C++. Ya. Jadi dikali dulu 10.000, baru kemudian dibaginya 10.000. Itu pembulatan yang di C++. Jadi kalau ada kayak gini, 0,1
93765, dia akan dikali 10.000 dulu. 10.000 jadinya 9376, dibulatin 9377 atau 93685 gitu. Kemudian dibagi 10.000, baliklah 0,9377. Jadi itu solusi kalau kita mau bikin pembulatan ya dengan C++. Kita kali 10.000, kemudian dibagi sama 10.000. Untuk praktek realnya nggak serumit ini ya. Ini hanya karena penjelasan codingnya aja jadi agak rumit. Kemudian kita bikin kemiripan atau similarity tadi. Kemiripan in film A, in film B sama dengan similarity. Kemiripan in film B sama in film A sama dengan similarity. Artinya film 1 dengan film 2 nilainya berapa, film 2 dengan film 1 nilainya berapa. Nilainya adalah min 1. Jadinya kotak yang tadi kita update yang ini. F1 dengan F2 min 1, F2 dengan F1 min 1. Karena dia itu sama aja sebenarnya, maka kita langsung update nilainya kayak gini. Nah, kemudian counter plus plus dan seterusnya. Itu ya. Itu untuk yang tabel kemiripan yang 1. Kemudian dia akan ngulangin yang 02 hingga 16. Nah, jadinya perulangan yang tadi, yang ini 00 atau berapa tadi, diubah menjadi 02 dan diproses. Ini. Jadi sekarang kita lanjut ke 1,7. Artinya apa? Artinya film 2 dengan film 8 ini indeks ya. Dia akan ngetes film 2 sama film 8. Ada? Film 2 sama film 8 ada yang sama? Ada ya. P1 sama P5. Jadi dia masuk lagi ke rumus-rumus tadi. Ini bisa dibaca. Nah, saya skip langsung ke yang ada review F2 dan F8 sekaligus. F2 itu nilainya 1, F8 nilainya 7, yaitu P1 sama P5. Jadi ini akan ngecek ada nggak sih dua-duanya di review oleh pelanggan pelanggan 0 atau pelanggan 1. Kemudian kalau iya, berarti dia akan lari ke rumus yang ini. Bentar ya. Nah, yang ini. Oke, kita tekan. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Udah di-share ya. Oke, udah ya. Nah, kita lanjut yang ini. Ini skenarionya kalau ada dua pelanggan yang berbeda ngasih dua item yang sama ya. Nah, ini ada SA 3 dikurang 3,5. Ini 3 dikurang 3,5. Hasilnya berapa misalkan ya. Nah, ini juga sama yang 8. Jadinya ada yang 3 kurang 3,5, ada juga 3 kurang 3,55, sama ya skornya. Skor bawah FA 3 kurang 3,5, 3 kurang 3,5 ini sama dengan min 0,5 pangkat 2 berapa? 0,25 ya. Benar nggak? Jadi yang ini skor atas ya, 3 kurang 3,5 dikali 3 dikurang 3,5. Jadi dia itu ngerjainnya untuk yang P1 dulu kayak gini. Kayak gitu ya. Yang ini sama yang ini dan yang ini. Jadi dia ngerjainnya kayak gitu. Jadi yang pertama skor atas 3 kurang 3,5, 0,5 ini 0,5. Kemudian
min 0,5 dikali 3 kurang 3,5. Hasilnya berapa? Min 0,5 kali min 0,5, 0,25. Jadi ini 3 kurang 3,5 minus 0,5 dikali minus 0,5, hasilnya adalah 0,25 positif. Ada juga skor bawah FA tambah sama dengan, jadi awal mulanya 3 dikurang 3,5 pangkat 2, 0,5 minus 0,5 pangkat 2, itu hasilnya adalah 0,25. Yang satunya 0,25 juga yang ini. Nah, kenapa mereka ini nggak dikalikan dulu? Karena emang terpisah ya. Dulu saya udah coba pas penelitian itu saya gabungin nggak bisa. Jadi dia dipisah menggunakan dua variabel. Kemudian total skor atas itu adalah tambah sama dengan skor atas. 0 ditambah yang ini. Skor atas yang ini 0,25. Jadi sementara hasilnya adalah 0,25. Ini yang atas. Kemudian bawahnya ada lagi. Itu yang pelanggan satu ya. Jadi pelanggan satunya udah selesai, dapatnya 0,25. Yang ini. Total skor atas. Kemudian dia akan lanjut ke pelanggan nomor berapa? Pelanggan nomor 5, tapi indeksnya nomor 4. Ini sama. Yang tadi skor atas dikali sama dengan dia ngerjainnya yang khusus pelanggan nomor ini dulu, pelanggan nomor 5. Jadi berapa hasilnya? 0,75 minus dikali, bukan minus ya, 0,75 yang ini minus nggak sih? Minus ya. 0,75 dikali 2 kurang 3,75. Berapa ini? 1,3125. Itu ya. Itu yang atasnya. Jadi ada 1,3125. Kemudian itu skor atasnya udah selesai, skor atas yang ini udah selesai, dia udah dioperasikan. Nanti nambahnya sama P1-nya nanti, ini mereka ngerjainnya kali dulu. Kemudian barulah ada skor bawahnya. Yang ini ya, skor bawah SBFA. Jadi SBFA yang tadi ya, 0,25 yang tadi, yang ini dikalikan atau ditambah 3 kurang 3,75 yang ini. 3 kurang 3,75. Kemudian di pangkat 2 hasilnya adalah yang ini 0,8125. Ini yang hidangan 2. Nah, kemudian hidangan yang ke-8 atau film ke-8 hasilnya adalah 0,25 ditambah 2 kurang 3,75 dipangkatin. Jadi hasilnya adalah 3,3125. Jadi ada dua bagian. Yang ini yang P1, yang ini yang P5. Yang ini sama ini itu untuk yang hidangan 2, yang ini sama ini untuk hidangan 8. Baru kemudian diproses total skor atas yang di sini. Total skor atas tambah sama dengan skor atas. Berapa ini? 13125 ditambah ini. Hasilnya adalah 15625. 15625 dari P1. Nah, sudah selesai. Akhiri for P karena cuma P1 dan F5 yang nge-review F2 dan F8. Nah, jadi ini akan diakhiri.
sampai di sini akhiri karena F2 sama F8 hanya P5 sama P1 aja ya. Hitung. Kemudian saya lanjut. Kemudian yang bawahnya dikalikan. Jadi ada 08125 yang ini, atau di codingannya bisa kalian lihat yang ini ya, dia berada di luar for yang P. Square root akar 08125 dikalikan sama yang akar yang ini, akar 33125. Jadi hasilnya dapatlah 1640A6 ya, ini 16405 atau 16405, mirip lah ya. Nah, kemudian karena dia itu tidak nol, yang ini tidak nol, maka dibagilah mereka berdua kayak gini. Similarity sama dengan round berapa? Yang ini ya, dibagi dapatlah 09524 09254 sama. Jadi 17 film yang indeks 1 sama film indeks 7 alias film 2 sama 8 dan 8 dengan 2 nilainya sama-sama dikasih 09524 09524. Nah, kemudian barulah kita isi semua skornya. Jadi tabel kemiripan diisi semua, komputernya ngitungnya kayak gitu dulu. Jadinya dia akan ngerjain yang ini. Untuk pelanggan 1 dikurang dikali dulu, yang ini dipisah. Untuk yang pelanggan 5 dikali, ditambahin ke sini, tambahin di sini, barulah dikali akar kan. Hasilnya ujung-ujung dibagi. Itu ya. Ini bikinnya algoritmanya kemarin itu butuh perjuangan lah ya, pusing-pusing gitu karena di internet nggak ada source code-nya ternyata. Udah saya usulkan judulnya sistem rekomendasi hybrid yang ada collaborative filteringnya. Di internet ternyata nggak ada source code-nya, nggak dikasih. Jadi saya melihat rumusnya, melihat angka-angkanya, dan dicoba-coba, ujung-ujungnya dapatlah angka yang sama persis ya dengan simulasinya. Nah, lolos seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut yang weighted sum. Nanti kalau bingung bisa nonton videonya lagi ya. Absen sama flash disknya kalau sudah selesai bisa dibalikin ya sambil saya jelasin ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak saya mau lanjut ya. Nah, jadinya dapatlah matriks kemiripannya. Ini. Matriks kemiripan itu yang tadi ya. Yang ini tadi dicetak sama seperti di codingan ini. Oke, makasih nak ya. Nah, yang ini sama kayak tabel tadi, hasilnya saya ubah dalam bentuk matriks kayak gini. Kemudian input sama dengan 0. Jadinya komputernya hanya mau menerima 0 sampai dengan P. Berapa? P-nya adalah 1 sampai 5 ya. Tapi di sini indeksnya adalah dikurang 1. Jadinya kalau dia masukkan 1, dia akan jadi 0. Dia masukkan 5, dia akan jadi 4. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadinya dia akan minta mau pelanggan mana sih yang direkomendasikan. Nah, ini saya mintanya 5 ya, pelanggan nomor 5. Tadi sini ya. Nah, jadi input penonton kita kasih 4 ya. P1 jadinya penontonnya adalah penonton nomor 4. Kalau kita input 5, berarti bisa nggak ya?
keluar ya. Ya, keluar kalau 5 masih aman. Kalau dia inputnya itu nilainya minus atau nilainya penonton nomor 6, itu nggak mau. Kalau kita inputnya nomor 5, dia akan berubah menjadi 4. Kemudian dia akan ngecek semua film yang belum di rating. Jadinya FA sama dengan 0, FA kurang dari F. Jadinya dia akan ngecek ya, kayak gini. 0 sampai 9 untuk pelanggan 5. Yang mana sih yang belum di rating? Yang belum di rating adalah 3, 4, 5, 6, 9. Nah, kayak gitu. Kemudian, dikit lagi ya. Nah, kemudian ada juga yang ini. Ini udah tadi. Rating PF in penonton FA sama dengan 0. Nah, ini kalau seandainya dia belum di rating. Kalau dia sudah di rating, maka dia akan skip 1 sama 2. Duanya udah ada belum? Yang udah ada itu 0 sama 1 ya. Yang 2 alias F3 belum ada. Kalau belum ada, barulah dia lanjutkan. Ini 0 nggak bisa, 1 nggak bisa, 2 bisa. Berarti 0, kosong, artinya dia belum diprediksi. Indeks film belum sama dengan FA, artinya dia akan kasih nilainya FA, film yang diprediksi, artinya film nomor urut nomor 2. Kemudian kita lanjut, pembilang sama penjemputnya awal mulanya kasih nilai 0. Kemudian ada FB ya, film sudah dirating oleh P, film sudah dirating oleh penonton. 0 sampai dengan kurang dari F. Ini 0 kurang dari F. Jadinya dia akan ngecek 0 sampai dengan 9, 0 sampai dengan 8. Kemudian dia akan ngecek if FB tidak sama dengan in film belum. Apakah dia sesuai? Ini FB film saat ini adalah 0, yang ini 2. Apakah dia 2? Enggak ya. Kalau enggak, berarti indeks film sudah di rating. Kita kasih nilainya 0 sesuai nilai FB. Kemudian rating FB sama dengan rating PF in penonton FB. Nah, ini 0, 0 dikasih 4. 4 itu maksudnya rating nomor penontonnya ya. 4 berarti 5. Kemudian sama dengan 5. Jadi dia ngasih yang item untuk film yang pertama, berapa nilainya? 5 ya. Nah ini. Kemudian nilai kemiripan yang belum sama sudah. Yang belum tadi apa? Yang belumnya nomor 2. Jadi sekarang dia fokus yang film nomor 3 ya. Kalau di sini indeks berarti 2 jadi 3. Sama yang belum, sama yang sudah 1 tadi. Berapa nilai kemiripannya? Kita lihat di sini. Yang 3 sama yang 1 nilainya adalah 0. Jadinya kayak gini. Sama dengan 0. Berarti pembilang tambah sama dengan pembilang itu yang di atas ya. Ini saya kasih contohnya lah, bentar ya. Yang 2 dulu. Nah, yang ini. Yang ini ya. Berarti 5 pembilangnya adalah 0 ditambah rating 5 ya, dikali nilai kemiripan tadi. Nilai kemiripan tadi. Berapa nilai kemiripan? Nilai kemiripan adalah nilainya 0. Yang ini ya. Nilai kemiripannya adalah 0. Karena kemiripannya tadi, yang ini tadi. Yang kotak tadi, nilainya 0. Untuk yang F3 dengan F1 dikasihnya 0. Kemudian, saya lanjut. Itu yang pertama. Kemudian penyebutnya. Jadi mereka ini berpasangan ya. Yang ini sama ini. Kemudian
dia akan lanjut ke yang berikutnya. If 1 tidak sama dengan 2. Jadinya kalau 2 dia akan skip. Jadi dia kalau 2 dia skip ya. Dia hanya hidangan yang sudah di rating aja. Atau selain yang saat ini dievaluasi. 1 sama 2 apakah ada? Ada nggak? Ya 3 sama min 1 ada? Intinya dia akan ngecek di sini ya. Ada nggak sih angka-angkanya? Ada ya, 3. Yang 3 yang di sini 3. Yang 3 F3 sama F2 nilainya min 1. Yang ini 3 min 1 min 1. Nah, yang itu kemudian akan dikali-kaliin. Ya ini indeksnya berapa, kemudian 3 ditambah 3 dikali min 1. Penyebut 0 ditambah min 1. Ini dari kemiripannya. Dan segitu terusnya min 3 dan 1. Diulang terus yang ini. Diulang terus untuk hidangan, untuk film selain yang nomor 2. Kalau nomor 2, apa nomor 2 lagi? Yang F3. Kalau nomor F3 itu akan di skip. Itu ya. Jadi dapatlah hasilnya ujung-ujung yang ini ya. Nah, ini. Kalau 2 dia tidak sama dengan yang 2, berarti dia skip. Artinya kalau kita mau prediksi yang ini ya, kita mau prediksi yang ini F3, dia nggak mau prediksi sama F3 juga. Ini nggak mau, dia maunya ini dan ini. Jadinya ada 8 film lain. Dia nggak mau ke dirinya sendiri. Jadi dapatlah hasilnya ujung-ujung kayak gini. Ini ya. Ini yang F4. Ini F1 sama F2 tadi. F1 sama F2 tadi. Untuk yang film 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, hiraukan yang dikali 0. Karena hasil sama dengan 0. Jadi kalau kalian 0 dikali min 1, ini cuekin aja atau hapus aja. Langsung aja. Min 3 ditambah 2 kali min 1. Artinya di sini kalian cari yang nilainya tidak 0. Kalau nilainya 0 udah pasti nggak bisa dicari. Kayak gini ya. Nah, bukan di situ ya, apa ya? Yang di sini. Yang ini. Cari yang tidak 0 selain dirinya sendiri. Ini nggak bisa. Jadi yang bisa diproses yang ada angkanya 5, 3, 5 tuh. Wah. Nah, dapatlah kayak gini. Sesuai kayak yang gini ya. Nah, setelah sampai di sini, dapatlah min 3 ditambah min 2. 2 dapat dari mana? 2 itu yang F8. Yang ini. F8. Dan min 1-nya dapat dari mana? F3 terhadap F8, yaitu min 1. Jadi dapatlah kayak gini. 5 min 5 dibagi 4472 dapatlah min 11243. Kemudian if penyebut sama dengan 0, ini ada juga penyebutnya 0 nggak sih? Mana dianya? Ini ya. Ya ini. Penyebut sama dengan 0, maka jadikan penyebutnya 1. Maka dia false, maka dia akan prediksi. Prediksi in film belum. Indeks filmnya belum. Filmnya diprediksi itu yang nomor 3. Artinya 3 kurang 1 menjadi 2.
Wah. Kemudian pembilang dibagi penyebut. Berapa pembilang tadi? Pembilangnya adalah yang ini, min 5 dibagi penyebut 4472 min 1,1243. Itu yang prediksi. Dia akan ulangin semua untuk yang kosong. Ini. Dia akan ulangin semua untuk yang kosong. Jadi dapatlah tabelnya kayak gini. 1 min 1 min 1 min 3. Jadi dapatlah bobot prediksi kayak gini. Bentar ya. Yang ini. Min 2, min 1, 1, 2, 3, 4, 3 yang kayak gini. Ada 1, ada min 1 sama 3. Nah, kayak gini. Kemudian dia akan lanjut yang ini ya. Yang ini. Film rekomendasi berbobot minimal 0,01, maka dia pakai if. Hanya yang lebih daripada 0,01 yang direkomendasikan. Yang direkomendasikan hanya yang nilainya 1 tadi, yaitu yang F4. Kenapa F4? Karena dari yang lain hanya dia saja yang nilainya adalah positif. Yang lainnya kan negatif semua. Jadi, kalau penonton 5 meminta rekomendasi film, dia akan disodorkan yang F4 doang alias film 4 doang. Karena yang lainnya skornya negatif. Itu ya. Nah, ini karena dia pakai array ini mungkin agak membingungkan sedikit. Jumlah perulangannya adalah 51. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Belum? Bentar ya. Mana ya? Ada saya kasih contohnya yang itu. Bentar ya. Laporan akhir kali. Oke, lagi. Nah, ini ada yang soal yang tadi ya. Cuma bedanya kali ini saya bikinnya datanya nggak sedikit lagi. Kalau tadi kan hanya ada 9 makanan 9 film ya. Kalau yang ini saya ada nambahin beberapa data yang kayak gini. Ada nambah lagi. Jadi filmnya bukan hanya nomor 1 sampai 9, tapi ada 1 sampai 18. Ada Indomie telur, ada spaghetti ya. Kemudian ada riwayat pemesanan sekaligus pelanggan. Jadi data latihnya saya tambahin. Ada sekarang 20 pelanggan. Nah, 20 pelanggan, hidangan yang dipesan, ratingnya, ini Chandra ini tadi, misalkan ada Pak Chandra ya, Pak Chandra ini kebetulan respondennya bukan Pak Chandra. Nah, ini ada riwayat pemesanan tadi, yang data latih ya. Jadi data latih itu data-data yang sebelumnya udah ada di database, biar kita lebih akurat sistem rekomendasinya. Kemudian berdasarkan yang tadi, pelanggannya ada 20, hidangannya ada 18, dapatlah tabel-tabel kemiripannya kayak gini. Jadi makin banyak juga yang di sini. Kemudian ada responden baru. Jadinya Pak Chandra, Pak Randy, Pak Eja segala macam udah cak-caknya udah mesen barang-barang ya. Nah, jadi dari situ dia nanti rekomendasinya kayak gini. Rekomendasinya bukan hanya 1-2, tapi ada banyak, ada nasi ayam asam manis, jus jeruk, Indomie telur segala macam. Nah, ini yang contoh pengujian sistem rekomendasi ya. Jadi ada namanya true positive. Apa itu true positive? True positive itu kalau kalian suka atas produk yang direkomendasikan oleh komputer.
false positif artinya itu adalah barangnya tidak direkomendasikan dan kalian emang nggak suka sama dia. Kemudian ada FN, false negatif, itu artinya sebenarnya kalian suka sama barang itu tapi tidak direkomendasikan oleh sistem. Ada juga true negatif. Oh ya, salah ya. True negatif ini yang benar-benar kalian nggak suka, nggak direkomendasikan. Kalau false positif itu yang direkomendasinya salah, kayak ini, Indomie telur. Jadi komputer menyarankan, Pak Chan, kamu suka Indomie telur nggak? Nah, kayak gitu ya. Ternyata Pak Chan nggak suka Indomie. Berarti dia dianggapnya sebagai false positif. Ini ada yang lain-lain. Intinya sekali lagi, kalau kalian tertarik bikin sistem rekomendasi yang kolaboratif segala macam, kalian harus banyakin data latihnya. Jangan hanya 5 pelanggan, tapi bikin aja 20 pelanggan. Dan hidangannya jangan 9, tapi bikin aja misalkan 18 hidangan atau 18 film ya. Nah, ini ada yang pakai hybrid, ada yang pakai content based filtering, ada yang saya kasih yang kolaboratif filtering. Tapi kalau kolaboratif filtering ini yang direkomendasinya itu lebih sedikit ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, kolaboratif filtering tidak akan merekomendasikan barang yang sudah kalian pesan. Jadi kalau kalian makan capcay, minggu depannya minta rekomendasi, capcaynya nggak direkomendasikan meskipun kalian suka. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada nggak? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, materinya sampai di sini aja ya. Oke, saya pause dulu.